Baik, selamat pagi buat pendengar setia radio online dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kali ini bersama saya Arif Wahyudi di acara yang selalu menghadirkan topik-topik edukasi seputar dunia kesehatan. Dan mungkin untuk hari ini Bapak Ibu sudah penasaran topik apa yang akan kita bicarakan di pagi hari ini. Dan pagi hari ini pembicara kita masih muda, ibu-ibu, saya panggilnya ibu aja biar enak ya Bu ya. Namanya yaitu Ibu Andriani Puspitaningrum MSI. Dan topik yang akan kita bicarakan pagi ini adalah seputar Rumah Sakit Immanuel Mobile atau yang biasa kita sebut RSE Mobile. Mungkin beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu sudah sempat mendengar tentang RSE Mobile atau Rumah Sakit Immanuel Mobile, tapi minggu lalu hanya kita kupas sedikit Bu. Hanya beberapa saja yang dipertanyakan, dan khusus hari ini akan kita kupas setajam-tajamnya dan kita bongkar semuanya apa sih sebenarnya RSE Mobile atau Rumah Sakit Immanuel Mobile itu. Dan tentunya tidak perlu menunggu lama-lama karena mungkin Bapak Ibu pendengar setia dan dimanapun Anda berada sudah penasaran nih. Jadi untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Bu Andri, silakan. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu sahabat Headline. Nama saya Andriani Puspitaningrum. Saya di Rumah Sakit Immanuel ini sudah sekitar sejak tahun 2015. Dan memang kami berkecimpung di bagian administrasi dan teknologi informasi. Jadi kalau untuk tentang RSE Mobile memang sedikit banyak kita paham tentang seluk-beluknya, mulai dari cikal bakalnya pendirian pembentukan RSE Mobile ini dan sampai aplikasinya. Begitu mungkin Mas Arif ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong ini Bu Andri, kita langsung aja ke pokok poinnya ya. Rumah Sakit Immanuel Mobile. Kita mungkin sebutnya juga lebih enaknya RSE Mobile juga nggak masalah ya. Yang penting pemirsa semuanya tahu RSE Mobile itu Rumah Sakit Immanuel Mobile. Nah, sebenarnya apa sih Bu RSE Mobile atau Rumah Sakit Immanuel Mobile itu? Mungkin minggu lalu sudah dijelaskan sih, tapi mungkin kurang jelas atau yang mungkin nggak sempat mendengarkan, mungkin kali ini bisa dijelaskan lebih gamblang kembali. Oke. Rumah Sakit Immanuel Mobile itu adalah sebuah aplikasi yang fungsinya untuk mempermudah, kuncinya adalah untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, mulai dari informasi tentang pelayanan kesehatan sampai proses pendaftaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Immanuel. Jadi Rumah Sakit Immanuel Mobile ini adalah salah satu sarana untuk memudahkan masyarakat. Memudahkan masyarakat. Memang berarti saya rasa untuk warga Bandar Lampung khususnya memang harus perlu punya aplikasi ya. Wajib ya. Hukumnya. Dan ngomong-ngomong, mengapa sih Rumah Sakit Immanuel ini perlu membuat aplikasi ini? Toh juga kan rumah sakit ini sudah besar nih. Orang tuh mau datang ya datang aja. Ya. Kenapa ini ada? Mungkin ada sebelum pikiran gitu kenapa sampai dibuatkan ini ya? Benar. Jadi Rumah Sakit Immanuel itu ingin mendekatkan diri kepada masyarakat Bandar Lampung maupun masyarakat di luar Bandar Lampung ini. Jadi karena ingin mendekatkan diri dibuatlah aplikasi ini. Harapannya masyarakat pun dengan aplikasi ini semakin dekat juga dengan Rumah Sakit Immanuel. Nah, tapi ternyata tidak hanya rumah sakit yang ingin mendekatkan diri pada masyarakat, pemerintah pun melalui aturan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit menentukan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki fasilitas pelayanan pendaftaran online. Nah, Rumah Sakit Immanuel sejalan nih dengan pemerintah membuka layanan aplikasi pendaftaran online seperti itu. Jadi memang sangat membantu sekali ya di Sangat masa-masa pandemi. Ini muncul, jadi memang ya orang-orang bisa menggunakan aplikasi ini dari jarak jauh. Benar, ya. tidak perlu repot-repot datang subuh-subuh ke sini ya. Kalau dulu kan memang sempat ini cukup di rumah ketik-ketik HP, tinggal nanti saatnya tinggal langsung datang aja. Benar sekali. Bicara tentang RSE Mobile ini, kira-kira aplikasi Rumah Sakit Immanuel Mobile apakah satu-satunya yang ada di Bandar Lampung ya Bu ya? Pengetahuan mungkin sepengetahuan Ibu, karena ya memang banyak masyarakat awam yang tidak tahu. Iya. Aplikasi ini tidak satu-satunya di Bandar Lampung. Aplikasi ini banyak rumah sakit yang lain pun memiliki aplikasi sejenis, tetapi memang setiap rumah sakit memiliki perbedaannya. Ada rumah sakit A yang memiliki fasilitas seperti
A, kemudian rumah sakit B juga memiliki tampilan aplikasi yang berbeda. Rumah sakit Immanuel juga memiliki aplikasi tersendiri yang memiliki ciri khas. Yang pasti bisa saya katakan fasilitas dalam aplikasi ini sangat lengkap, sangat memudahkan masyarakat, begitu ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari masyarakat yang ingin mendaftar atau masyarakat sampai ke masyarakat yang hanya ingin kepo-kepo aja nih dengan rumah sakit Immanuel. Cuma mau cari tahu berapa sih tarifnya rumah sakit Immanuel, ada apa sih dengan rumah sakit Immanuel, semua sudah ada di aplikasi. Jadi gitu ya. masing-masing itu punya sisi positifnya. Iya. Mungkin di rumah saya sana sisi positifnya ada ininya, tapi di rumah sakit Immanuel kayaknya banyak positifnya. Banyak positifnya. Ya, untuk itu kayaknya perlu teman-teman semuanya pendengar ini kayaknya harus, saya rasa wajib kayaknya punya aplikasi ini. Iya, karena yang memudahkan itu tadi, sekali lagi memudahkan kita gitu ya. Benar. Nah, bicara lagi tentang RSM mobil ini, Mbak. Ngomong ini, kira-kira siapa saja nih yang bisa menggunakan aplikasi ini? Apakah orang-orang tertentu atau yang penting punya HP nih, ini bisa digunakan, atau ada batasan-batasannya lah, misalnya saya nggak boleh memakai ini untuk tanya ini gitu, atau yang penting ada fitur boleh ditanyakan gitu. Iya. Kira-kira siapa aja? Rumah sakit Immanuel Mobile itu terbuka untuk semuanya, mau itu pasien umum, pasien asuransi, pasien BPJS, orang yang ingin kepo-kepo tadi ya silakan, semua bisa menggunakan aplikasi ini. Namun memang aplikasi ini saat ini baru bisa dipergunakan di handphone yang berbasis Android. Untuk yang operating sistemnya iOS memang belum bisa digunakan. Harapannya ke depannya semua pengguna, baik itu pengguna Android maupun pengguna iPhone, bisa mempergunakan aplikasi ini. Kita berharap masih ada pengembangan terus dari Rumah Sakit Immanuel. Ada tarif khususnya enggak, atau hanya tarifnya ya tarif download itu aja? Oh, cuma Kira-kira. tarif download itu aja, nggak ada tarif, tidak berbayar, tidak berbayar, Betul. dan tidak ada iklan juga ya, tidak ada iklan Nah, dalam itu dia. aplikasi. Takutnya kan orang nanti mau buka fitur ada tarifnya sendiri. Oh, enggak ya? enggak, Jadi enggak. tarifnya ya waktu download itu aja aplikasi Benar. itu ya. Ya, berarti memudahkan, juga tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak. Ya Benar. cukup, yang penting punya kuota lah ya. Punya kuota. Betul. Nah, tadi kan bicara masalah sisi positif banyak sekali, dan tidak satu-satunya ini aplikasi yang ada di Bandar Lampung. Iya. Ngomong-ngomong untuk fiturnya nih, Nah. mungkin kan banyak orang yang penasaran, ya sama aja lah, rumah saya sana juga punya, sini Iya. juga punya, tapi jangan-jangan fiturnya yang punya rumah sakit Immanuel Mobile ini lebih canggih atau lebih lengkap lagi, mungkin bisa dijelaskan, Mbak? Ya, baik. Sebelum kita masuk ke fiturnya, kita jangan lupa buka dulu aplikasinya ya. Kita bersama-sama akan melihat aplikasi RSIM Mobile ini. Fitur pertama, sebelum masuk ke semua menu, di depan sendiri sudah ada fitur navigasi dan fitur call. Apa itu? Di tampilan awal sudah ada fitur navigasi dan tampilan call. Fitur navigasi adalah fitur yang terkoneksikan langsung dengan Google Map. Jadi dimanapun kita berada, kalau misalnya nih saya ada di Panjang, di Kota Panjang, tapi saya nggak tahu rumah sakit Immanuel itu di mana, Betul. kita tinggal klik navigasi, langsung keluar petanya rumah sakit Immanuel, langsung pilih rute, langsung ditunjukkan sama Google Map ini menuju ke rumah sakit Immanuel. Tidak perlu susah-susah tanya-tanya rumah sakit Immanuel ada di mana ya, tidak perlu. Sudah ada fitur navigasinya. Kesasar pasti tidak, Ya. karena dari Google Map mengarahkannya Sudah. dengan benar. Kemudian fitur yang kedua adalah call. Di sini tampak bahwa pengguna bisa langsung menghubungi nomor-nomor tertentu. Ada IGD, customer service, ada medical check up rumah sakit. Dan kecanggihannya adalah pengguna tidak perlu lagi menghafalkan atau mencatat nomor telepon IGD 0721 dicatat di kertas baru diketik lagi di handphone, itu sudah tidak perlu. Tinggal pencet saja nomornya, langsung otomatis terhubung dengan IGD Rumah Sakit Immanuel. Luar biasa. Gitu ya. Begitu juga biasanya untuk orang-orang yang sibuk, kalangan-kalangan pekerja yang sibuk, mereka
tidak ada waktu untuk mencari tahu tarifnya berapa ya, buka-buka aplikasi nih. Saya mau langsung telepon aja nih, saya mau medical check up ke rumah sakit Immanuel, saya mau langsung cari tarifnya berapa, telepon aja medical check up, langsung bisa terhubung dengan medical check up rumah sakit Immanuel. Begitu. Itu baru pembukanya. Itu pembukanya. Nah, kita masuk menu utama nih, Mas. Di menu utama apa lagi yang menarik? Nah, yang menarik adalah ada pendaftaran dan ada booking. Ada pendaftaran, ada booking. Memang bedanya apa ya? Orang pasti akan bertanya selanjutnya. Memang bedanya pendaftaran sama booking apa ya? Bedanya pendaftaran dan booking adalah kalau pendaftaran itu untuk hari ini. Hari ini saja. Sedangkan booking adalah untuk periode 30 hari ke depan. 30 hari ke depan. Jadi saya sudah menjadwalkan nih tanggal 2 September besok saya mau berobat ke dokter mata misalnya. Saya bisa memilih menu booking ini. Jadi untuk pendaftaran pasien umum yang sudah memiliki nomor rekam medik, bisa langsung diinput nih nomor rekam medik pasiennya, kemudian akan tampil data kita. Karena aplikasi Rumah Sakit Immanuel Mobile ini sudah terkoneksi langsung dengan SIM RS yang ada di Rumah Sakit Immanuel, sehingga data-datanya pun sudah sama. Kita pilih untuk praktek sore nanti ya. Kita mau ke gigi misalnya. Hal yang penting selanjutnya adalah dokter yang tampil dalam aplikasi ini adalah dokter-dokter yang aktif. Untuk dokter-dokter yang cuti atau berhalangan untuk praktek tidak akan pernah tampil dalam aplikasi ini. Jadi pengguna aplikasi tidak perlu khawatir nanti sudah sampai rumah sakit, dokternya tidak ada gitu ya. Kita mendaftar dengan, kita akan lihat apa yang tampak selanjutnya, bahwa pendaftaran dengan aplikasi RSEM Mobile ini untuk pendaftaran yang pribadi akan langsung mendapatkan nomor dokternya. Kalau sudah penuh pun akan dikasih tahu seperti ini, maaf kuota dokter yang Anda pilih sudah penuh. Berarti kita sudah tidak perlu lagi nih jauh-jauh sampai sini, ternyata dokternya sudah penuh, pulang lagi kita, begitu ya. Jadi seperti itu, semua informasi sudah terkoneksikan dengan rumah sakit Immanuel dengan SIM RS-nya. Untuk pasien umum yang lama akan langsung mendapatkan nomor antrian dokter. Sedangkan untuk pasien umum yang baru, dia akan mendapatkan antriannya langsung ke, kita coba anak ya, langsung ke pendaftaran. Untuk Dokter Robert, kita coba. Nah, silakan tunggu, data Anda sedang diproses. Jadi langkah-langkahnya sangat mudah. Nanti kita akan mendapatkan nomor antriannya. Nomor antriannya ke pendaftaran. Untuk pasien umum yang baru, pasien asuransi, pasien BPJS, dia tidak akan mendapatkan langsung ke nomor dokter, nomor antrian dokter, tetapi akan mendapatkan langsung ke pendaftaran. Nah, registrasi telah sukses. Nomor antrian Anda adalah C43 ke pendaftaran. Dan mohon menjadi perhatian sahabat Heartline di sini bahwa ada keterangan batas check-in di mesin registrasi adalah jam 17.00. Harap menjadi perhatian bersama, kita wajib menaati batas waktu check-innya. Kalau tidak akan dibatalkan otomatis oleh sistem. Itu untuk yang pasien-pasiennya. Kemudian ada lagi nih menu status antrian. Saya pekerja yang sibuk, nggak sempet nih telepon. Saya cukup pantau nih. Tadi saya kan dapat asuransinya, dapat C43 tadi saya ya. Sekarang, tadi saya pasien umum. Nah, sekarang sudah C42 nih. Berarti sebentar lagi saya akan dipanggil nih C43. Saya harus segera datang ke rumah sakit Immanuel. Oh, ternyata
poli pagi ya, hari ini kita coba anak. Di sini sudah tampil juga ya nanti antrian poliklinik, tidak perlu lagi menunggu lama-lama di rumah sakit. Nih Dokter Arya, kita pilih Dokter Arya Agustino Purba. Sudah sampai antrian berapa sih pagi ini Dokter Arya akan tampil juga di status antrian polikliniknya. Nah, selain untuk sudah tampil ya. Dokter Arya Agustino Purba sudah sampai antrian nomor 6. Jadi kalau kita dapat nomor antrian 12, ya nanti dulu aja datangnya ke rumah sakit, nggak perlu berjam-jam nunggu di rumah sakit, cukup lihat di aplikasi Rumah Sakit Immanuel Mobile ini. Pasien BPJS juga sama, tidak diperlakukan berbeda. Semuanya bisa mendapatkan kemudahan melalui aplikasi ini. Kemudian ada informasi tentang jadwal praktek, info ruangan. Kalau misalnya info ruangan ya, kita mau dirawat di Lavender kelas 2. Sebenarnya ada berapa kamar sih yang kosong? Oh, ternyata semua kamar sudah terisi. Oh, kelas 2 lain yang setara lagi apa ya? Oh, Melati, ada Melati. Ada 1 bed isi dan 3 bed kosong, seperti itu. Pengguna aplikasi bisa langsung memantau ketersediaan tempat tidur di aplikasi RSIM Mobile ini. Dan untuk yang tadi cuma mau kepo-kepo, mau lihat tarif, boleh. Kita mau lihat, mau paket basic 1, kita lihat detailnya. Di situ nanti ada saya dengan membayar 300.000 dapat periksa apa saja. Oh, saya dapat periksa CBC, golongan darah. Oh, saya mau yang harganya lebih mahal, mau yang harga 2 juta. Dapat apa aja sih saya dengan harga 2 juta itu? Tampil semuanya di sini, dapat pemeriksaan apa saja. Jadi sangat lengkap sekali aplikasi RSIM Mobile ini. Begitu Mas Arif. Iya, memang luar biasa sekali ya Mbak ya. Iya. Karena kelengkapannya ini memang memudahkan kita. Iya. Baik dalam segi pendaftaran, antrian, terutama orang-orang yang memang aktivitasnya sibuk sekali. Benar. Baik, buat teman saudara lain dimanapun Anda berada, mungkin ada yang ingin bertanya kembali, bagi ada yang di studio atau Bapak ada yang ditanyakan, silakan sebutkan namanya Pak. Ya, baik. Nama saya Pak Sariman, saya tinggal di daerah Sukabumi, Bandar Lampung. Saya ingin tanya nih Bu Andri, Iya. kenapa pengguna layanan asuransi itu kok harus ke loket pendaftaran? Itu kan ribet gitu. Iya benar ya. Iya, tolong penjelasannya gimana? Seharusnya di ini kan ya Dimudahkan Iya. gitu ya. Iya. Sudah pakai bayar Iya. asuransi masih harus ribet, katanya memudahkan ya Iya. RSIM Mobile gitu ya. Jadi begini, sahabat Heartline, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menggunakan asuransi, pihak rumah sakit wajib memastikan terlebih dahulu apakah jenis pelayanan yang kita pilih itu dijamin oleh asuransi tersebut. Misalnya saya menggunakan asuransi A, saya mau periksa cabut gigi, apakah tindakan cabut gigi itu dijamin atau tidak. Jadi tujuannya ke loket pendaftaran adalah petugas pendaftaran akan memverifikasi jaminannya, dijamin atau tidak, kemudian cek datanya sudah sesuai belum nih orang yang datang dengan data di KTP-nya, jangan-jangan saya pakai kartu asuransi tetangga saya lagi gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Apabila merasa ribet, sahabat Heartline akan jauh lebih merasa ribet ketika Rumah Sakit Immanuel tidak menerapkan verifikasi ini. Dia sudah datang duluan, dapat nomor antrian ke dokter gigi, sudah dicabut. Gila dikasih, udah semut-semut ini gigi, ternyata nggak dijamin. Wah, itu nanti akan menimbulkan komplain pastinya, baik untuk rumah sakit maupun untuk asuransinya. Untuk mencegah itu, makanya kita lakukan verifikasi ada di depan. Begitu Bapak. Verifikasi intinya ya. Jadi verifikasi itu sangat penting. Sangat penting untuk seluruh pengguna asuransi, termasuk BPJS ya. Iya, makasih. Oh iya Bu, ada satu lagi yang perlu saya tanyakan. Saya itu sudah menginstal di program itu, tapi kenapa ya programnya di aplikasi itu tidak berjalan baik gitu? Iya. Ada yang bisa sudah menginstal, kemudian
tiba-tiba keluar lagi dari aplikasinya, Betul. begitu ya. Itu karena izin-izin aplikasi belum dihidupkan ketika menginstal. Jadi silakan Bapak nanti masuk ke menu pengaturan, kemudian dibuka izin aplikasinya. Dipilih izin-izinnya agar aplikasi ini dapat mendapatkan informasi tentang lokasi, foto, dan sebagai macam izin-izin lainnya dalam aplikasi. Begitu. Baik Bu Andri, kenapa ke pasien pribadi itu kok harus ke pendaftaran? Kan dikatakan sudah punya aplikasi, terus kan memang ribet kalau harus verifikasi lagi itu. Gimana itu Bu? Ya, jadi untuk pasien pribadi yang baru ya, jadi yang perlu digarisbawahi di sini, pasien pribadi yang lama yang sudah punya kartu rekam medik seperti saya ini tidak perlu lagi datang ke pendaftaran, sudah dapat nomor antrian langsung ke dokter. Tetapi untuk yang baru itu harus tetap ke pendaftaran untuk menunjukkan data-data sesuai KTP-nya. Banyak pengguna aplikasi yang merasa ribet ketika harus mengetik dengan layar yang kecil, harus mengetik lengkap nomor induk kependudukan, detailnya kan berapa digit itu banyak, alamat lengkap sesuai KTP, itu agak kesulitan, sehingga petugas pendaftaran akan membantu untuk menginputkan. Hal itu juga sebagai bentuk tanggung jawab petugas pendaftaran bahwa mereka menginputkan data pasien dengan tepat dan bisa dipertanggungjawabkan, begitu. Jadi memang harus dilakukan oleh petugas pendaftaran sendiri, seperti itu Bapak. Jadi, iya. Terima kasih Bu. Misalnya nih, saya ini pasien BPJS yang sudah punya aplikasi. Nah, ketika saya mendaftar, apakah saya ini bisa mendapatkan nomor langsung untuk ke polidokternya Bu? Oke. Untuk Gimana? BPJS. Pasien Iya, BPJS ya. BPJS ini. Oh, nanti diskriminasi gitu Iya. ya. Ya baik. BPJS itu diperlakukan sama seperti pasien asuransi. Jadi pasien-pasien BPJS yang mendaftar melalui aplikasi RSEA Mobile akan mendapatkan antrian ke loket BPJS. Berbeda loketnya ya, tidak ke loket pendaftaran, tetapi ada loket verifikasi khusus untuk pasien-pasien BPJS. Nah, di loket tersebut akan dilakukan verifikasi data, surat rujukannya, atau BPJS-nya, kemudian baru diterbitkan nomor antrian ke dokter. Jadi memang ada satu tahap, ingat ya, hanya satu tahap saja, tidak ribet kok, hanya satu tahap saja. Kalau asuransi ke loket pendaftaran, kalau pasien umum yang baru menginputnya juga di pendaftaran, kalau pasien BPJS-nya satu tahapnya di loket BPJS, nggak ribet kok Pak. Jadi hanya satu tahap saja. Wah, penjelasannya luar biasa. Dijelaskan gini Bu, sakit saya sembuh. Berarti rasanya sudah lega. Iya. Terima kasih Immanuel, memang sungguh luar biasa. Iya, baik. Memang pada tujuannya untuk verifikasi itu juga memang biar semuanya lebih jelas Iya, lagi sesuai benar. data yang ada. Benar. Dan juga untuk kenyamanan kita sebenarnya. Benar. Nyamannya apa ya? Seperti yang dijelasin tadi, udah kadang dicopot tukinya, ternyata ini nah itu memang membuat kita ribet. Ternyata juga belum bawa duit misalnya. Ribet juga kan kita komplain lagi nanti. Memang betul verifikasi itu sangat penting. Nah, mengingat nih Bu Andri, kan saat ini masih masa pandemi ini belum selesai nih, kita masih menjaga kesehatan ini. Mungkin kan banyak orang atau pemirsa di rumah itu masih takut untuk datang ke rumah sakit, walaupun dia hanya sekedar mau konsultasi. Iya. Oke, kalau mau berobat itu mungkin dia pasti datang aja. Tapi kalau mau konsultasi, tapi dia masih takut terus karena mengingat masih masa pandemi ini. Gimana? Ada solusi nggak untuk rumah sakit ini? Rumah sakit Immanuel pasti punya solusi untuk Solusi. semua pelanggannya ya. Keluhan apapun pasti akan ditangani begitu, termasuk kondisi COVID ini untuk pelanggan yang cuma pingin konsultasi aja bisa melalui layanan Imona. Apa itu Imona gitu ya? Imona adalah Immanuel on Air ya. Jadi layanan konsultasi via WA di nomor 0811 794 5500 gitu ya. Jadi nanti ada petugas khusus ya yang menjawab pertanyaan dari setiap pelanggannya, baik itu pertanyaan seputar COVID atau seputar tanya jawab tentang kesehatan, atau mereka yang sudah kontrol rutin tetapi untuk
pasien-pasien hipertensi yang mereka beresiko ya untuk terpapar COVID, mereka akhirnya nggak mau datang, tapi obat saya ini mau habis nih, bisa kok dibantu oleh si Imona ini, nanti dibantukan untuk berkonsultasi dengan dokter. Obatnya pun jangan takut, kita nggak perlu datang ke rumah sakit Immanuel ya, obatnya dihantarkan oleh petugas Imona ini melalui jasa pengantarannya gitu ya. Nah seperti itu, jadi untuk obat-obat yang rutin atas advice dokter bisa dilakukan pengirimannya langsung. Untuk layanan Imona itu sendiri ada waktunya nggak? Misalnya hari libur nih, iya, itu benar. Ya kita mungkin banyak yang penasaran, nanti saya libur WA aku nggak datang iya benar. Iya, layanan Imona bukan IGD ya yang 24 jam gitu ya. Jadi layanan Imona itu hanya aktif di hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai jam 1 jam kerja ya. Untuk hari libur tanggal merah gimana? Ya tetap libur. Tapi masih bisa WA. WA tetapi tidak dibalas. Tidak dibalas. Begitu ya. Dibalasnya akan di hari kerjanya seperti itu ya. Ini sudah masuk duluan lah ya. Tapi kalau misalnya memang dalam hari libur tapi saya udah nggak kuat nih, kepala saya sudah pusing sekali, berputar-putar, saya tidak bisa apa-apa. Kembali lagi, kita masuk ke aplikasi RSIM Mobile ya. Kita pilih menu call, telepon si IGD tadi ya. Langsung telepon IGD. Nah, IGD tolong saya dihantarkan ambulan deh satu. Saya sudah pusing berputar-putar nih. Ya, kita tinggal cukup telepon IGD-nya. Ya. Telepon, saya alamatnya di sini nih, begitu ya. Jadi bisa dilayani apapun masalahnya, Rumah Sakit Immanuel selalu memberikan solusi. Bisa dilayani, ada solusi yang pasti. Iya. Baik Pak Andri, sepertinya sesudah perjumpaan kita ini sebenarnya masih banyak yang kita bahas. Mungkin pemirsa di rumah juga masih banyak yang ditanya-tanya. Namun apa boleh buat? Waktu kita sudah selesai. Saya minta sebagai penutup mungkin ada sepatah dua patah atau kalimat untuk pemirsa di rumah ataupun yang ada di studio, tambahan atau pesan-pesan. Iya. Jadi Rumah Sakit Immanuel Mobile itu memiliki slogan. Gitu ya. Slogannya adalah terhubung dengan kami dimanapun Anda berada. Jadi selalu dekat di hati pengguna juga dekat dengan Rumah Sakit Immanuel. Apapun masalahnya silahkan bisa dibuka di aplikasi Rumah Sakit Immanuel Mobile. Butuh bertanya juga tinggal telepon customer service-nya. Butuh kondisi darurat bisa telepon IGD-nya. Yang mau kepo-kepo juga boleh lihat di situ ya. Jadi memang semua ada solusi dan selalu terhubung dengan kami dimanapun Anda berada. Begitu. Perlu diingat, semua ada solusi, semua dilayani. Itu yang saya ingat. Jadi mungkin saya simpulkan hanya dua saja untuk pembicaraan kita pagi hari yang sangat penting dan perlu diingat buat pemirsa di rumah. Jangan lupa download aplikasinya RSIM Immanuel Mobile. Dan juga yang kedua, jika ingin bertanya-tanya melalui layanan Imona, mulai nomor berapa tadi Pak Tri? Saya belum catat. Iya, 0811 794 5500. Ya, itu dia untuk layanan Imona dan juga RSIM atau Rumah Sakit Immanuel Mobile. Baik, pemirsa di rumah maupun yang di studio, buat pendengar secara deadline dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita di pagi hari ini. Sebenarnya memang masih banyak yang perlu kita bahas. Mudah-mudahan di lain waktu kita ada kesempatan untuk berjumpa kembali. Terima kasih buat Bu Andri, Bapak Sariman atas waktunya. Semoga penjelasan dan pertemuan kita pagi hari ini dapat bermanfaat buat pemirsa semuanya dan yang ada di studio. Dan saya Arif mohon undur diri depan Anda. Perlu saya ingatkan kembali, tetap jaga kesehatan. Saya undur diri, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.